Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putulinda Andaniari dengan NIM F1G1222061. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Soal yang pertama itu bagaimana agar dapat mempresentasikan cross reference untuk 3 tabel berikut dalam bentuk RDF skema. Yang dimaksud dari tugas ini itu yaitu mengubah struktur tabel rasional mahasiswa, mata kuliah, dan KRS menjadi format RDF skema. Menunjukkan relasi antar entitas, cross reference, misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah, KRS menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah. Masuk di Portege, kita masukkan file yang sudah kita buat, masukkan ke identifikasi entitas kelas. Kita punya 3 entitas utama, yaitu mahasiswa, mata kuliah, KRS. Ini kita definisikan sebagai OLL class. Tentukan propertinya. Ada 2 jenis properti: entitas yang berisikan KRS, mahasiswa, dan mata kuliah. Lanjut ke bagian objek properti OWL-nya, itu diambil oleh dan mengambil mata kuliah. Bagian diambil oleh itu domain KRS dan rank oleh mahasiswa, dan objek properti diambil oleh. Di bagian diambil oleh ini domain KRS dan rank, mahasiswa, dan objek properti diambil oleh. KRS 1 diambil oleh mahasiswa 1 atas nama Harumi Sasa dan mengambil mata kuliah 1 yaitu jurus terbang. Yang kedua, KRS 2 diambil oleh mahasiswa 2 atas nama Wagina Sisi dan mengambil mata kuliah 2 yaitu jurus mabuk. Dan KRS 3 diambil oleh mahasiswa 3 atas nama Bualisasi mengambil mata kuliah 3 yaitu sapu terbang. Jadi saya membuat RDF skema berdasarkan 3 tabel yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan KRS. Masing-masing tabel saya ubah menjadi kelas di dalam entologi. Lalu saya mendefinisikan properti seperti nama, SKS sebagai data properti serta diambil oleh, dan mengambil mata kuliah sebagai objek properti untuk menunjukkan relasi antar kelas. Masuk ke soal nomor 2, yaitu sebuah perusahaan perkapalan ingin mencoba share armada kapal dapat berstatus deployed in service, out of service. Definisikan RDF skema yang dapat digunakan untuk mendefinisikan data RDF sebagai representasi tabel kapal. Berikan contoh definisi RDF berdasarkan RDF skema yang telah didefinisikan tersebut. Langsung saja di tab kelas ini saya membuat 2 kelas utama yaitu kapal dan status kapal. Lalu di bagian objek properti saya mendefinisikan relasi memiliki status yang menghubungkan kapal dengan statusnya, yaitu kapal 1 memiliki status out of service, kapal 2 memiliki status in service, dan kapal 3 memiliki status deployed. Memiliki status domain kapal, rank status kapal. Artinya setiap kapal bisa mempunyai satu status. Ini adalah representasi dari relasi antar kelas di RDF. Lanjut di bagian data properti, saya buat atribut-atribut untuk kapal seperti komandan, nama kapal, tanggal keberangkatan, tanggal nonaktif, tanggal pelayanan pradana, dan tanggal penidaan. Semua data saya masukkan sebagai individual, bisa dilihat oleh tab individualis. Semua data saya masukkan sebagai individual, bisa dilihat pada tab individual. Misalnya kapal 1, komandannya atas nama Johnson, nama kapalnya itu Bang Rea, tanggal keberangkatannya itu tanggal 4 bulan 3 tahun 2010, tanggal nonaktifnya itu tanggal 24 bulan 10 tahun 1938, tanggal pelayanan perdana 16 bulan 6 tahun 1913, dan tanggal penidaannya itu tanggal 14 bulan 4 tahun 1912.
Dan begitu juga pada kapal-kapal selanjutnya, bisa juga dilihat sebagai di bagian individual. Di sini tertulis lengkap komandan, nama kapal, dan tanggal-tanggalnya. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu bagaimana kita dapat secara otomatis mengklasifikasi setiap kapal ke dalam subkelas tertentu tergantung pada informasi tabel kapal. Sama seperti soal sebelumnya, masuk di bagian kelas, status kapal. Di sini saya membuat kelas kapal, lalu 3 subkelas yaitu deploy ship, in service ship, dan out of service ship, yang merupakan tipe-tipe kapal berdasarkan status atributnya. Jika kapal memiliki pelayanan perdana, maka kapal termasuk deploy ship. Jika keberangkatan berikut terisi, maka kapal termasuk in service ship. Dan jika memiliki tanggal, maka termasuk out service ship. Masuk di bagian individual, contoh kapal, supaya reasoning bisa berjalan, kita bisa tambahkan individual kapal di tab individual by class kapal, dan isi propertinya seperti nama kapal, Titanic, tanggal pelayanan perdana tahun 1912, 04, tanggal 10, tanggal penidaan 1912, 04, tanggal 14, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini dia menghasilkan seperti ini. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu kapal yang memiliki jadwal keberangkatan berikutnya dapat digunakan sebagai masukan untuk sistem penjadwalan tur. Kapal tanpa jadwal keberangkatan berikutnya tidak dipertimbangkan. Buatlah kelas ship departing ship untuk memodelkan kebutuhan tersebut. Pada soal keempat, saya membuat kelas departing ship sebagai subkelas dari kapal, tapi bukan semua kapal masuk ke dalamnya, hanya kapal yang memiliki data tanggal keberangkatan berikut. Dengan bantuan reasoner di Portek, saya bisa mengelompokkan kapal ini secara otomatis tanpa harus memasukkan manual. Ini penting untuk keperluan penjadwalan tur, karena hanya kapal yang memiliki jadwal keberangkatan yang akan dipertimbangkan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.